Assalamualaikum, salam sejahtera, sampurasun. Ketemu lagi di program acara baru di channel YouTube DP2 KBP3A official bersama saya Tevida dalam acara Obras Obrolan Asik Santai. Kita akan ngobrol santai seputar petugas lapangan keluarga berencana, suka duka, kesulitan, kemudahan ketika menghadapi masyarakat dalam memberikan edukasi tentang keluarga berencana atau yang lainnya. Bersama kali ini telah hadir tamu saya di acara Obras Obrolan Asik Santai yang akan membahas seputar tema strategi dan peran serta aktif petugas lapangan dalam upaya mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah Kecamatan Baros. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol langsung bersama Akang Yudi Yuspian Kumahadamang. Alhamdulillah, Pantestu, alhamdulillah ya. sehat ya. Kali ini kita akan ngobras ya, ngobrol asik, santai, dan akan membahas seputar tema strategi peran serta aktif petugas lapangan dalam upaya mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah Kecamatan Baros. Beliau adalah salah satu koordinator lapangan yang bertugas di Kecamatan Baros. Yuk kita sama-sama memperkenalkan diri. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Silakan Akang memperkenalkan diri kepada sahabat DP2 KBP3A official dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tampes. Yang saya hormati para sahabat DP2 KBP3 official dimanapun berada. Pada kesempatan ini, terima kasih kepada Tevida. Ada program dengan Obras Obrolan asik dan santai. Untuk lebih lanjut saya perkenal dulu. Nama Yudi Yuspian sebagai koordinator penyuluh KB di Kecamatan Baros. Kalau panggilannya sebagai Kang Yudi, Ayudi. Nah, kali ini kesempatan yang sangat baik dalam Obras ini ya, satu program DP2 KB3. Hari ini saya selaku tamu di Obras ini. Oke Kang, kali ini kita akan membahas tentang strategi peran serta aktif petugas lapangan dalam upaya mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah Kecamatan Baros. Nah, apa saja sih yang dilakukan oleh para petugas lapangan untuk mencapai target dari tema yang saya sebutkan tadi? Oke, Tevida ya, barangkali ada apa, kita sebagai petugas lapangan penyuluh KB ikut di dalam peran serta ya dalam percepatan penurunan stunting yang ada di Kecamatan Baros. Sebelum saya membahas ini, kita ini sebagai penyuluh KB tentu dididik banyak sekali pelatihan yang pada intinya orang masuk harus ke KB, di situ ada kurs. Sekarang ada apa? Petugas lapangan ini ikut di dalam suatu kegiatan. Ini kalau kita lihat adalah kegiatan level nasional ya. Karena Presiden Pak Jokowi ini stunting ingin diturunkan ya. Sekarang ini baru 14%, untuk lebih jauh lagi sampai 30%. Barangkali sebagai ketua pelaksana untuk lebih jauh lagi ya Tevida, bahwa Kepala BKKBN pusat ya, Pak Hasto ini selaku petugas pelaksana di dalam percepatan penurunan stunting. Otomatis BKKBN kita sebagai penyuluh KB yang ada di bawah tentu ikut di dalam percepatan penurunan stunting tersebut. Kembali ke level Kecamatan Baros, sebelum lebih lanjut saya akan membahas data ya. Data di kota Sukabumi ini bahwa stunting di Kecamatan Baros yang lokusnya di Jaya Mekar ini, dari kota ini hanya 27 orang balita. Jadi di bawah nih kita sekitar 7, sekian persen lah dibandingkan dengan kecamatan lain.
Kalau kita nggak salah Kecamatan Benteng itu lebih dari 19%. Iya, iya. Untuk pengendalian percepatan ini memang untuk yang 27 ini saat ini sudah ditanggulangi ya oleh instansi terkait. Dalam tema ini kita sebagai penyuluh KB ikut serta di dalam aktif ya, dalam itu. Mungkin untuk lebih jauh lagi, mungkin kita mengedukasi ya, edukasi kepada masyarakat. Iya, iya, iya. Tentu kita sebagai penyuluh KB ya, saya sebagai koordinator lapangan satu kecamatan Baros, di bawahnya ada penyuluh-penyuluh lagi dari Pak Kelurahan. Kita juga mempunyai personil ya mitra-mitranya, yaitu PPKBD, Pos KB dari 4 kelurahan, termasuk juga sub PPKBD ada 40. Iya. Nah ini kita punya pasukan ya di situ. Kita bisa berdayakan PPKBD dan juga sub termasuk juga kelompok KB RT ya, di kecamatan. Jadi peran kita ini memang di lapangan tidak mengurus ke KB aja sekarang. Iya, iya, iya. KB, KIE, konseling, peranan keluarga, ketahanan keluarga dan Multifungsi gitu ya. multifungsi. Sekarang ke stunting. Stunting, Stunting. iya, iya. Stunting itu memang banyak sekali dari masyarakat, ada yang pendek, ada gizi buruk dan Iya, sebagainya. betul. Kita sebagai penyuluh di dalam masalah stunting ini memang ada agak sedikit apa ya, masalah ilmu Iya. karena kita harus betul-betul punya ilmu mengedukasi masyarakat, sedangkan kita tidak tahu kapan ke masyarakat. Nah ini kita sebagai penyuluh ikut di dalam itu, sering ikut di dalam pelatihan karena saat ini kita masih COVID ya. Iya. Nah, jadi masih Zoom meeting dari provinsi dan sebagainya. Ada sedikit ilmu mengedukasi ke masyarakat. Jadi intinya kepada masyarakat ini, sasaran kami adalah ibu hamil. Iya. Karena 1000 kehidupan itu kan, ibu hamil ini kalau asupan gizinya tidak seimbang dan sebagainya, ini resiko stunting sudah ada. Nah, Betul. ini kembalikan lagi kepada ibu hamil yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Baros ya khususnya ini, untuk memberikan satu edukasi dengan teman-teman gitu kan. Dan yang ibu hamil ini kan kalau bisa diperiksa 4 kali ke dokter ataupun ke bidan. Iya, betul kan. Kalau di wilayah memang kita punya posyandu ya, posyandu di wilayah. Bisa saja kita kirim setiap bulan untuk diperiksa dan sebagainya. Ini peran kita mendorong ke masyarakat atau pasangan usia subur, karena awal stunting itu memang dari ibu hamil. Iya. Sesudah melahirkan kita dorong si bayi itu untuk menyusui eksklusif dari 6 bulan ini. Tapi kalau ini kita dorong ibu hamil nggak ke sana, ya ini juga resiko, banyak sekali lah risikonya. Karena masyarakat ini juga tidak semuanya ngerti ya. Iya, betul. Tidak semuanya mau ke posyandu dan sebagainya. Iya. Cuma kurang we lah gitunya. Nah ini mungkin peran aktif kita sebagai penyuluh, karena kita juga punya pasukan. Kita dengan kader, dengan pus sudah tidak apa lagi, karena kita sering mengadakan KIA ataupun konseling masalah KB. Nah sekarang masalah stunting, itulah di awalnya, karena awal ibu hamil dan seterusnya. Kalau misalkan ibu hamil ini tidak serius ya dalam rangka dia pemeriksaan kehamilannya ke posyandu ataupun ke puskesmas, ini akan dampak dilihatnya nanti 2 tahun lainnya kenapa di pertumbuhannya akan kurang. Oh iya, Kang, ada kesulitan nggak sekiranya apa saja sih ketika memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana, Kang? Nah, tentang apa namanya? Stunting. Nah, kita kembali lagi. Stunting. Nah, kembali lagi kita kepada
masyarakat. Saat ini kalau di wilayah kami memang stunting ada perbedaan rumor-rumor ya. Tapi di dalam lapangan ini kami tidak bermasalah. Cuman mungkin kita sound dulu ya kepada tokoh masyarakat, tokoh agama. Terutama misalkan ada satu warga masyarakat nih, kayaknya nih anak ini, ini kita memberikan edukasi, edukasi betul. gitu. Gimana peranan si ibu ini, kalau sudah terlambat dia masuk stunting ya kita juga tetap koordinasi dengan lintas sektor, seperti puskesmas ini kan, karena stunting ini kan juga ranahnya kalau medis itu kan ya, kita hanya suatu penggerak, memberikan suatu edukasi penggerak kepada masyarakat yang betul. Kang, kalau misalkan menghadapi masyarakat yang ketika diedukasi seolah mengabaikan, gimana tuh Kang? Begini ya, tidak. Kita kan kultur masyarakat ini beda-beda ya. Kalau Baros dengan Lemut Sibida. Iya, betul. Tapi ketika ada masyarakat yang mengabaikan, seolah dia tidak mau memberikan, saya sebagai masukan memberikan edukasi. Kurang responsif. Karena kita sebagai penyuluh harus sabar menghadapi masyarakat. Paling kita balik lagi. Kita setidaknya waktu punya strategi, waktu penyuluhan kami kita strategi dengan stunting itu tersebut. Jadi kita harus sabar. Mungkin Bu nanti saya kesini lagi ya. Kita berikan pemahaman, termasuk kepada suaminya, keluarganya, karena peran stunting di dalam itu juga perlu. Ini Kang, sekiranya jadi koordinator lapangan itu suka duka ketika memberikan edukasi. Seperti apa Kang kalau di lapangan? Suka dukanya gitu? Kalau kita sekarang sebagai koordinator, sebagai penyuluh, kita di sini sebagai penyuluh, kita harus punya wilayah binaan. Betul. Dan juga pendidikan. Berarti edukasi kalau dengan KB-nya suka duka dan banyak. Mungkin stunting ini ya, sukanya kita dengan masyarakat yang mau ikut di dalam stunting ini. Iya, betul. Dia merespon. Respon bagus dan merespon. Kan misalkan si keluarga ini kan punya anak. Betul. Dia udah hamil. Nah ini kita sasaran ini merespon. Ya dukanya gitu aja kan. Kadang orang membentak dan juga, tapi kita tetap harus sabar dalam hal ini, tidak terlalu terburu-buru. Kita juga harus tetap memberikan satu edukasi yang baik terhadap orang itu yang menjadi, termasuk juga ibu hamil. Kang, ini pernah nggak tidak akan ada yang menolak untuk diedukasi, dan apa yang akan lakukan terutama bersama para petugas yang lainnya? Ya mungkin ada juga yang menolak. Menolak. Buat apa sih gitu kan? Stunting ini apa sih? Betul. Saya dengan penyuluh lain, karena stunting ini ranah ada kesehatan. Saya ikut koordinasi dengan puskesmas, dalam hal ini ada perawat atau yang counseling di situ ya. Iya, betul. Kita sama-sama dengan orang puskesmas nih, kan ada masyarakat yang saya edukasi, ternyata dia nggak mau. Nah ini karena kalau kita paksakan ilmu kita nggak ini juga kan tidak masuk, makanya kita tetap tidak lepas dengan koordinasi dengan dinas kesehatan, terutama puskesmas. Nih Akang nih, ada pertanyaan terakhir dari saya ya. Harapan Akang ketika ingin mencapai target penurunan jumlah stunting, terutama di Kecamatan Baros, apa saja Kang? Nah, kalau angan-angan apa keinginan ya? Iya. Apa keinginan? Keinginan. Keinginan. Iya, intinya keinginan. Strategi.
Oke Kang, sebelum closing, apa harapan Akang untuk supaya target penurunan stunting itu tercapai Kang? Begini Teh Fida ya, ini harapan, mungkin harapan Iya. saya selaku koordinator penyuluh KB, mungkin dengan teman-teman yang ada. Iya. Juga mungkin sama dengan penyuluh satu kota. Harapan saya, walaupun Kecamatan Barosti di bawah ya 27 orang. Iya, betul. Harapannya tetap kita harus punya target. Tapi Betul, kita Kang. sebagai penyuluh tidak akan sendiri ya. Iya. Kita harus ada semacam koordinasi ya. Koordinasi tingkat atas dari dinas kesehatan ke dinas kesehatan ke puskesmas melalui dinas DP2 ke P3A. Iya, betul. Ini yang Betul. harus kita rangkum semua. Iya. Kalau kita berjalan sendiri tidak mungkin. Iya. Karena trik-trik ini ya mudah-mudahan kota ini akan turun ya. Penurunan stunting ini termasuk di tingkat nasional. Kami selaku koordinator PLKB dan teman-teman penyuluh mungkin juga punya beban, tidak punya beban, betul. punya beban target karena kami ini anak BKKBN, orang tua kami di atas selaku pelaksana ya, Betul. di dalam penurunan Iya, Kang. capaian stunting ini. Iya. Ya harapan kami harus ada koordinasi lah dari tingkat atas, tingkat dinas kesehatan ke puskesmas. Kita sama-sama strategi apalah gitu. Kalau kita sendiri nggak mungkin. Iya. Di situ juga ada lintas sektor, baik Pak Camat dan Pak Kapolsek dan Ramil. Itu semua rangkum sana. Betul. Barangkali itu. Betul. Oke Kang, terima kasih waktunya sudah bisa ngobrol bersama saya. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua tercapai. Amin ya Kang ya. Amin. Terutama Terima kasih, Teh Fida. penurunan jumlah stunting di wilayah khususnya Kecamatan Baros ya Kang ya. Umumnya di Kota Sukabumi. Terima kasih buat sahabat DP2 KBP 3A Official yang sudah menyaksikan acara obrolan asik santai bersama saya Tifida. Jangan lupa ya di like, subscribe dan komen. Tetap ya, jangan lupa berencana itu keren.